Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Walul imam beserta staf wilayah Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah, juga ada walul imam Jabodetabek, kemudian sebagian dewan imamah yang hadir pada taklim dan ta'alum siang hari ini, ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat dari jajaran umaro dan makmum yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan, kita datang kemari untuk apa? Untuk apa? Ini ada orang nggak sini? Kita datang kemari untuk apa? Menuntut ilmu, ya. Atau mau mengajar? Mau mengajar apa belajar? Nah, kalau belajar bahasa Arabnya ta'allum. Kalau mengajar bahasa Arabnya taklim. Nah, ini para ikhwan mau taklim ya? Mengajar saya apa? Nah, karena ada kitabnya, kitab Ta'limul Muta'allim, mengajar para guru. Tapi karena mungkin ini sudah dianggap biasa, yang apa-apa ya. Taklim artinya belajar menurut para ikhwan kan gitu. Nah, ta'allum ya asing masih ya. Nah, syarat menuntut ilmu kalau saya baca dari beberapa kitab dan metode-metode pembelajaran modern itu sangat sederhana. Kalau para ikhwan kepingin mendapatkan ilmu, dua saja, 2S agar mudah dipahami. Jadi kapanpun para ikhwan ingin taklim dan taklim atau menuntut ilmunya ini berhasil, cukup 2S. Yang pertama, senang. Jadi para ikhwan yang diriasa kalau pas hari taklim itu senang apa sedih? Nah, ini taklim lagi. Itu kalau berangkat nggak akan dapat ilmu, karena modal utamanya dia punyai apa tadi? Senang. Ini kalau alhamdulillah sekarang malam taklim, nah, insya Allah dia berangkat dapat. Dan taklim lagi. Nah ini yang kalau walaupun berangkat karena keterpaksaan sulit dapat ilmu. Nah, jadi waktu berangkat senang, sampai di tempatnya pun tetap senang. Jangan lah yang ngajar kayak gini lah ya, enggak boleh begitu. Nah, kemudian setelah senang, S2-nya serius. Kalau tidak serius nggak bisa. Wong taklim mau sambil ngantuk, tidur lagi bahkan. Dia diberi, mas selesai taklimnya mas. Dia jadi gituin. Ini kan kebangetan. Jadi sampai taklim selesai aja nggak ngerti. Dibangunin sama temannya. Mas taklim selesai. Alhamdulillah. Nah, jadi ini 2 saja. Apa tadi? Senang. Nah, setelah itu serius. Nah, tanda serius itu tidak ngantuk, apalagi apa? Tidur. Kalau sedikit-sedikit jawab ya biasalah ya itu. Tapi jangan sampai majelis taklim menjadi majelis lawak. Isinya cuman tertawa melulu, terus ditanya ibunya, Bu tadi taklimnya apa? Taklimnya ketawa.
Nah jadi itulah para ikhwan semuanya. Ya ini syarat apa tadi pertama? Senang. Yang kedua? Ini bener loh ya. Jadi nanti habis ini ini apa? Sambut dengan apa? Senang. Ini taklim perdana batal Covid. Nah, ini juga harus disambut dengan senang. Nah, saya diminta oleh wali lajnah untuk menjelaskan apa tadi coba judulnya? Meneladani kehidupan berjamaahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, ini. Nah, para ikhwan semuanya, ya jamaah itu tidak bisa dilepaskan dari Nabi dan para sahabat. Karena definisi jamaah yang keluar dari mulut beliau dalam beberapa hadis disebutkan apa definisi jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Itulah jamaah. Ini diperhatikan ya, nanti kita ngajak-ngajak orang berjamaah ditanya, apa jamaah? Tak tanya ustadz dulu lah. Ya ini ibu-ibu ya, ibu-ibu ditanya, apa jamaah itu ibu-ibu? Loh, nggak ada yang jawab kan? Maka nanti saya buat majelis khusus. Ini nanti selesai para ikhwan taklim ini, ikhwan makan agar tidak kredit. Ibu-ibu saya undang khusus di masjid ini. Karena kesian mereka bertebaran ke sana kemari, kurang perhatian serius. Kadang-kadang ibu-ibu protes, "Mam, kami ini ada nggak sih?" gitu. Lu gimana? Kok wujuduhu ka'adamihi? Saya ini ada tapi dianggap tidak ada. Tapi karena jarang disapa, yang disapa ke bapak-bapak, ibu-ibu hilang, kan gitu. Nah ya jadi apa tadi bapak-bapak jamaah itu? Nah, ya ulangi. Ya apa yang saya berada di atasnya dan juga para sahabat. Nah, para ikhwan semuanya, taklim itu mesti ilmiah. Tidak boleh taklim tidak ilmiah. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Makmun, oleh Ustadz Abim, ya, oleh para ustadz sebelum saya. Mesti ilmiah. Nah, ilmiah itu sederhana. Yang sesuai dengan Quran itulah ilmiah. Saya berani tanggung jawab ya. Jadi yang namanya ilmiah itu yang sesuai dengan apa? Quran. Karena Quran itu kitab yang ilmiah. Kita lihat mulai awal surah apa? Al-Alaq kan itu mengajak kita untuk apa? Menuntut ilmu. Jadi oleh karena itu taklim mesti yang disampaikan kalau tidak Quran ya sunnah. Kemudian baru didukung oleh referen yang lain. Jadi jangan adakan taklim yang macam-macam para hewan semuanya, ya. Nah, jadi taklim itu mesti ilmiah. Nah, kalau ilmiah itu mesti berdasarkan apa? Quran. Nah, yang akan saya jadikan landasan sebagai kajian yang berjudul meneladani jamaah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah surah Al-Fat yang sudah sering kita baca, ayat yang ke-29 ya. Ini landasannya. Nah, para ikhwan semuanya, ini ada dalam buku saya. Nanti kalau ingin lebih mendalami ya baca lagi. Ini masih ada beberapa di depan ya. Boleh. Yang penting baca, soal beli nomor 2. Tapi biasanya baca ya beli dulu ya. Nah, jadi mari para ikhwan kita baca bersama-sama agar para ikhwan dapat sanad dari saya. Tapi khusus 29 ayat 29 ayat surah Al-Fat. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syada'ahu fa'azarahu fastaghlawa fastawa ala suqih فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Nah, ini surah Al-Fat dilatar belakangi oleh Sulhul Hudaybiyah. Artinya perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Bulannya persis seperti sekarang ini. Ini bulan apa? Oh, nggak pada hafal. Waduh lah, ini gimana? Jelas para sahabat nggak seperti ini. Nggak ada sahabat yang hafalnya Mei, Juni, Juli, nggak ada. Ini baru satu saja tuh. Nah, jadi kalau ingin meniru para sahabat, antara hafalkan kalender apa? Hijriah. Lah kan begitu. Sahabat itu siapa? Generasi yang bertemu dengan Rasulullah dan Islam. Kalau bertemu dengan Rasulullah tapi tidak Islam, bukan sahabat. Contoh siapa? Abu Jahal. Itu walaupun bertemu Rasulullah tapi tidak Islam, bukan apa? Sahabat. Kan begitu. Apalagi Abu Lahab, kan begitu. Nah, jadi ini bulan apa? Mantap. Dzulqa'dah apa Dzulhijjah? Mei apa Juni? Lah ya. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Nah, kalau tahu nanti hadiahnya buku. Masih ada nggak bukunya saya? Nah, saya sering hadiahi buku ya. Kalau enggak nanti tagih saya. Sebelum Hudaybiyah terjadi perang besar. Perang apa? Nggak ada yang tahu. Sebelum jawab tak duluin. Perang Khandaq. Enggak. Khandaq. Bukan apa? Badar. Badar itu jauh sebelumnya.
Sebelum para hewan jawab, tentang daripada nanti tahu kan saya cepet jawabnya gitu loh. Oh, tak tunggu yang ada yang jawab. Jadi sebelum Hudaybiyah, soalnya ini nanti relevan dengan kondisi musyrikin ketika Rasul akan melakukan umroh. Ini sebetulnya panjang para hewan, jadi cuman saya menjelaskan sampai batas waktu duhur. Kalau belum selesai baca sendiri. Nah, ya udah. Jadi para hewan semuanya, terjadi perang Khandaq, nama lain daripada perang apa? Ahzab. Nah, menang apa kalah? Siapa yang menang? Muslimin menang, ya itu ini. Tapi menangnya di luar logika, karena yang dipersiapkan itu mereka ingin menghancurkan pasukan kafir lewat darat, tapi ternyata mereka hancur lewat udara. Oleh karena itu dari ini mendapat pelajaran, yang penting usaha. Soal nanti menang atau tidak itu yang menentukan apa? Allah. Yang penting usaha bagaimana muslimin ini bisa bersatu. Soal nanti bisa bersatu atau tidak itu bukan urusan kita, urusan siapa? Allah. Jadi jangan berpikir nggak mungkin muslimin bisa bersatu. Lah kalau gitu dihapus saja tuh surah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kenapa nggak mungkin disuruh apa? Kan itu kan nggak, sesuatu yang tidak mungkin nggak disuruh. Itu kan yang nyuruh yang nggak benar. Masya Allah nggak benar, naudzubillahi min dzalik, kan begitu. Oh, jelas kita disuruh hidup berjamaah, berarti jamaah ini bisa terwujud. Kalau belum mau nggak mungkin lah, itu nyalahkan Allah. Nah, jadi tadi Rasulullah mempersiapkan karena pasukan itu Khandaq atau Ahzab, namanya Ahzab, itu seluruh suku di tanah Arab bersatu padu untuk menghancurkan kekuatan Islam yang baru tumbuh di Madinah, dengan ekspektasi atau dengan satu rancangan mesti menang, tidak mungkin kalah. Itu kata orang kafir. Kenapa? Dilihat dari berbagai macam aspek, terutama sekali koalisi dan jumlah pasukan mereka. Mereka sudah bersatu padu seluruh suku-suku di Arab. Jumlahnya pun belum pernah ada pasukan yang sebesar ini dalam sejarah peperangan Jazirah Arab. Jumlah pasukan yang berangkat ikut perang Ahzab untuk menghancurkan muslimin yang baru tumbuh di Madinah, para ulama mengatakan antara 10.000 sampai 12.000. Ini berapa sini nih? Ini ada 1.000 nggak? Lebih ya? 5.000 ada nggak? Belum ada. Ini saja sudah nggak muat masjidnya. Ini perlu diperlebar nggak masjidnya? Perlu ya. Tadi infak berapa? Lah infak 500 kalau minta diperlebar masjidnya. Pantas nggak kira-kira? Pantas ya, pantas. Lumayan daripada nggak infak kan? Mudah-mudahan taklim depan ini masjid sudah bertambah besar ya. Amin. Nah, itu yang penting usaha. Kembali tadi. Nah, Rasulullah menghadapi mata-mata beliau mulai berjalan nih. Ke beliau tak gimana nih pasukan? Sangat besar ya Rasulullah. Maka beliau kemudian mengumpulkan para sahabat. Nah, ini tadi yang saya katakan, Allah mesti akan memberikan jalan keluar. Di kalangan para sahabat nggak ada yang ngerti gimana cara menghadapi pasukan yang banyak. Loh, nggak ada yang tahu. Nah, Allah ngirim siapa namanya? Salman Al-Farisi masuk Islam sebelum itu. Ya Rasulullah, kalau di tempat kami, kalau menghadapi pasukan yang banyak begini ini, kita tidak menyerang keluar, tapi kita buat pertahanan, benteng. Bukan benteng, tapi parit. Loh, maka inilah yang kemudian diterima oleh Rasulullah sebagai strategi. Udah kalau gitu kita buat parit. Paritnya kira-kira lebar apa sempit? Nah, gini ukurannya. Parit itu ukurannya pertama ada 3. 1, tidak bisa dilompati kuda. 1.
Yang kedua, ketika orang masuk untuk naik lagi itu sulit. Dan yang ketiga harus memanjang. Coba buat parit sepanjang itu. Jadi ini tidak parit seperti para hewan, bayangin galengan sawah, bukan. Galengan sawah dilompati, lah bisa. Ini kuda harus tidak bisa melompat. Ketika ada orang masuk mau naik kesulitan. Jadi memang harus lebar. Ada yang mengatakan antara 6 sampai 7 meter lebarnya. Dalamnya pun begitu. Dan ini harus dibuat secepatnya sebelum pasukan datang. Jadi berpacu dengan waktu, bukan berpacu dengan melodi, bukan. Nah, dulu ada gitu ya. Nah, jadi dan itu Ramadan, barangkan bulan Ramadan, karena mereka itu diperkirakan sampai di Madinah Syawal. Coba bayangkan di bulan Ramadan membuat parit selebar, ada yang mengatakan 5 km, sepanjang 5 km, sedalam 6 meter, dan seterusnya. Ini saya sebut dengan rinci di buku saya Konspirasi. Udah baca belum? Berapa kali? Nah, tadi kata Ustaz Mamun kan harus dibacanya berkali-kali. Ya ini. Kalau baca buku cuman sekali, kalau nggak punya kecerdasan tinggi, biasanya hilang semuanya. Apalagi orang-orang tua. Orang tua itu baca buku satu masuk 2% aja sudah bagus. Nah, ya itu. Nah, jadi betul bulan Ramadan mereka Masya Allah. Dan jangan dibayangkan tanah di Madinah itu berseri tanah di Indonesia, tidak. Apa tanah mereka? Cadas batu, bayangkan. Dan lagi ini yang jarang diungkap, orang-orang Mekah itu jarang nyangkul. Loh, kenapa orang Mekah jarang nyangkul? Karena mereka berdagang, bukan apa? Petani. Yang biasa nyangkul itu orang Madinah, karena memang mereka petani. Bayangin orang-orang yang pedagang suruh apa? Lah, bayangkan. Sampai Sayyidina Ali itu mau ngangkat tanah aja nggak bisa, sehingga badannya penuh dengan debu, sehingga digelar Abu Turab, bukan karena suka tidur di tanah, bukan, badannya penuh dengan debu. Tapi ini harus segera dibuat. Kalau para hewan ingin tahu bekasnya, sampai sekarang ada umroh, nanti bareng saya tak tunjukkan. Kan itu. Karena jarang yang menunjukkan, ya itu. Jadi itu para hewan semuanya. Nah, mereka akhirnya datang mengepung Madinah, kaget, loh kok kayak gini, loh tidak membayangkan mereka ada pertahanan parit, karena Jazirah Arab tidak kenal, yang kenal adalah orang Persia. Ini mah curang, lo nyalahkan misalnya, oh perang kok begini, malah nyalahkan. Ngerti bahasa Inggrisnya curang, uri bahasa Jawa ya, ini mah urian, perang kok begini lah. Yang perang kan khid'ah, memang penuh tipu daya, nggak apa-apa lah. Mereka ngedumel tuh, nggak mungkin kita menyerang. Ada yang mencoba melewati, kudanya nggak berani. Ada yang mencoba untuk masuk ke dalam, dikejar oleh muslimin, terjadilah perkelahian di dalam parit tadi, dan kalah mereka, mati mereka. Loh itu, sehingga mereka bertahan, tidak bisa kita nyerang. Nah, muslimin pemanah-pemanah ulung itu mulai beraksi. Antara saat itu pernah ada orang kafir menyembulkan, ini ada di Syama'il Muhammadiyah, nanti dibaca, sampai Rasul ketawa, ya itu ketawa bahagia. Ketika ada orang nyembul begini, baru ketika kelihatan separuh kepalanya dipanah oleh saat kena. Bayangkan coba, kayak apa bahasa Jawanya, titis itu loh bahasanya, tepatnya sampai dan jungkel, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Rasul ketawa, hebat kamu sah. Loh, kita bisa manah nggak?
Kan gitu. Ini para akhirnya setelah berhari-hari, ada yang mengatakan setengah bulan mereka kepung, Allah datangkan pasukannya. Dari mana? Dari atas. Loh, apa? Angin, bukan burung ababil ya, lain angin ya. Wah, kalah. Nah, mereka akhirnya pulang dengan kecewa. Itu terjadi di tahun 6 atau 5 Syawal. Mereka pulang di kampung ini, nanti baca surah Al-Ahzab yang sedang kita kaji ini, bukan surah itu. Nah, dengan hati yang apa yang gondu, ngerti gondu? Dongkol. Nah, ya ini imamnya orang Jawa melulu yang keluar ya. Nah, gondu. Maka betul ketika Rasulullah akan umroh, apa namanya itu, jengkelnya masih jangan boleh lah, itu hubungannya semacam itu. Maka tadi saya tanya, sebelum Hudaybiyah itu ada perang besar yang membuat jengkel orang-orang Mekah, yaitu perang apa tadi? Lah, maka ketika Rasulullah mau umroh nggak boleh, mak jengkelnya masih, pokoknya nggak boleh lah. Alasannya apa? Nggak ada alasan, pokoknya jengkel aja. Nah, ini nanya kan gini, coba kalau dalam masjid semua, loh, ini yang salah masjidnya apa orangnya yang tambah terus? Nah, ya itu ya. Nah, jadi akhirnya sampai mana tadi? Oh, mimpi. Rasul mimpi, kemudian disampaikan kepada para sahabat, bagaimana ini kami bermimpi dan kami ingin melaksanakan mimpi saya. Oke, kurang lebih gitu, laksanakan Rasulullah, kita ikut loh gitu. Oke, bahasa saya ya, dicari di hadis nggak ada. Nah, ya itu. Nah, improvisasi saja ya itu. Bukan berarti malsu hadis, bukan ya itu. Nah, akhirnya daftarlah muslimin muslimat, ada yang mengatakan 1.500, ada yang mengatakan 1.400, ingin melaksanakan mimpi Rasulullah tadi. Nah, berangkat mereka optimis bisa umroh karena dasarnya adalah mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah tidak pernah salah karena itu bagian dari wahyu. Betul, berangkat mereka optimisme membuncah, ngerti membuncah, ini bahasa sastra, membuncah dalam hati, berangkat mereka. Ternyata ini mata-mata lagi diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy kalau muslimin akan umroh. Mereka sepakat tidak boleh. Nah, pokoknya jangan boleh mereka umroh. Tapi Rasul terus jalan sampai di Hudaybiyah. Nah, kemudian terjadilah negosiasi antara orang kafir dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan sulh perdamaian, yang poin-poinnya hampir semuanya menurut logika manusia merugikan orang Islam. Loh, itu antara lain yang bukan poin prinsip basmalah, mereka nggak mau ada bismillahirrahmanirrahim, kami nggak kenal bismillahirrahmanirrahim. Loh, tapi ini kami biasa pakai. Rasul sudah berusaha mempertahankan, nggak bisa. Kalau ini tetap dipakai nggak jadi ini perdamaian. Nah, terus mau apa? Ya kami biasa pakai bismikallahumma. Wah, ya nggak bisa. Ya kalau nggak bisa udah. Nah, ini ngadepi orang-orang ngotot begini nih. Kalau bahasa Jawa sing waras ngalah kan gitu. Nah, kalau ini diikuti ya nggak jadi nanti. Dah ganti. Sayyidina Ali ya penulisnya kan udah riwayat suruh ganti keberatan, tapi udah ganti. Bismillah. Nah, lagi yang menusuk perasaan para sahabat. Ini perjanjian dari Muhammad Rasulullah. Sana namanya Sahal bin Mas'ud. Apa? Muhammad Rasulullah. Dari mana ada ini? Nggak ada. Lu tapi saya kan Rasulullah. Betul menurut kamu. Kami nggak ngakui kamu Rasulullah.
Lu saya kan Rasulullah, ya silakan ngakui. Kalau kami ngakui kamu Rasulullah, nggak akan terjadi peperangan antar kita. Berapa banyak korban? Makanya kami tidak mengakui kamu Rasulullah, kamu ngotot sebagai Rasulullah. Nah gitu kata mereka kan gitu. Nah berapa banyak sudah darah yang tertumpah hanya karena kalimat Muhammad Rasulullah. Nah itu. Kalau ini dipakai nggak jadi perdamaian. Waduh, terjadi lagi. Ini bisa dibayangkan kan kondisi psikologi saat itu. Tapi Rasulullah ngalah. Ya udahlah, daripada nanti nggak diteruskan. Nah, ganti saja. Maksudmu apa? Ya tulis nama bapakmu. Loh, ini bahasa saya kan itu. Apa? Muhammad bin Abdullah. Lah kalau ini saya akui karena kamu memang anak Abdullah. Untung nggak Muhammad bin Abi Kabsah. Karena biasanya mereka melecehkan Rasulullah itu begitu. Ya itu. Ya Sayyidina Ali suruh Rasulullah berat saya ini nganggap ya ini berjuang ini karena memperjuangkan Muhammad Rasulullah. Kenapa harus dihapus? Ini kalau nggak selesai habis zuhur dilanjutkan. Enggak ya maksud saya gitu. Artinya memang begitu luasnya hazanah sejarah Islam semacam itu. Nah, itu para hewan semuanya Sayyidina Ali dengan agak berat ganti-ganti. Nah itu. Nah kemudian lagi poin-poinnya ada sekitar 4-5 itu. Orang Islam tidak boleh umroh tahun ini. Boleh umroh tahun depan. Waduh ini lagi. Kita kan sudah niat tadi dari rumah. Mungkin kalau sekarang udah pamit-pamit ya itu ya. Tiba-tiba dibatalkan. Ya kayak dulu waktu saya mau umroh nih, tiba-tiba dibatalkan oleh COVID. Wah beratnya bukan main. Mereka keberatan. Tetapi Rasulullah udah terima aja. Tahun depan kita umroh. Lagi ya itu. Kalau ada orang Medina pergi ke Mekah, harus kembalikan. Kalau ada tidak boleh dikembalikan. Kalau ada orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Ini berat juga, kan ngurangi, seakan-akan sana menambah jumlah, ngurangi jumlah kita. Ada lagi gencatan senjata selama 10 tahun, tidak boleh ada dan seterusnya. Itu semuanya diterima oleh Rasulullah SAW. Para sahabat hampir semuanya menolak isi Hudaybiyah ini, terutama Umar bin Khattab yang tidak bisa menahan emosinya, sampai beliau tanya pada Abu Bakar. Untung yang ditanya Abu Bakar, Abu Bakar misalnya itu, ini sebetulnya Rasulullah bukan sih, sampai segitunya. Untung yang ditanya siapa? Coba ditanya yang lain, saya juga ragu kok. Loh, saya yakin Rasulullah. Maka ayat ini dimulainya Muhammadur Rasulullah. Gitu loh saya membawanya ke sana. Kenapa sih ayat ini diawali dengan statement Muhammadur Rasulullah? Muhammad Rasulullah. Jadi nggak mungkin isinya bertentangan, isi Hudaybiyah tadi bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu secara internal menguatkan para sahabat kalau Muhammad itu adalah Rasulullah. Juga memproklamirkan sekaligus orang Yahudi yang tidak mengakui Muhammad sebagai apa? Rasulullah. Nanti nunggu Mesias. Ngerti Mesias? Kan sering para hewan nyebut Mesias. Messi itu loh. Itu dari Mesias tuh. Nah, dipakai oleh pemain Argentina kan namanya apa? Messi. Nah, orang Nasrani tidak mengakui, kamu nggak ngakui, silakan. Orang Yahudi nggak ngakui Rasulullah Muhammad, silakan. Kemudian juga orang Yahudi, tetapi Allah mengakui Muhammadur Rasulullah. Loh itu. Nah, para sahabat mantap. Nah, ya, ayat ini merupakan rangkaian ayat yang turun di perjalanan pulang lah dari Hudaybiyah ke Mekah
dengan perasaan para sahabat yang begitu berat dengan turunnya ayat ini, sedikit banyak mereka terhibur. Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian para hewan, kita persingkat. Allah menyatakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, bersamanya, ini yang disebut dengan apa? Sahabat. Oleh karena itu di ujung penjelasan tafsir Ibnu Katsir, ayat ini sebetulnya hanya menggambarkan para sahabat, tidak generasi sesudahnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan ayat ini juga menggambarkan generasi yang mengikuti para sahabat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang ma'ahu tadi. Walaupun kita bukan sahabat, tetapi kita mengikuti apa? Para sahabat. Maka tepat judul yang diminta mencontoh kehidupan berjamaahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Karena tidak mungkin mencontoh Rasulullah dan dari apa? Sahabat. Nah, bagaimana kehidupan para sahabat, para ikhwan semuanya? Allah sebutkan dengan rinci. Yang pertama, asyidda alal kufar. Satu. Nanti dilihat sendiri ya, saya poin aja. Yang kedua, ruhama bainahum. Yang ketiga, tarahum ruka'an sujada yabtahuna fadlam min rabbihim waridwana. Yang keempat, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Terus tadi sebutkan dalika mathaluhum fitarun tidak termasuk. Nah, yang kelima, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kufar. Ini kalau para hewan ingin meniru kehidupan para sahabat. Pertama, tegas kepada orang kafir. Satu. Dan ini harapan kita bersama. Kehidupan berjamaah harus semacam ini. Tegas pada orang kafir. Yang kedua, ruhama bainahum. Saling kasih sayang di antara mereka. Mereka siapa? Kaum muslimin apa yang sudah berjamaah aja? Ayo, kaum muslimin ya, bagus. Nah, jangan itu jamaah aja, lu nggak begitu. Ya, seluruh umat Islam kita harus berkasih sayang. Nah, yang ketiga tadi, tarum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi. Banyak sholat. Jadi generasi sahabat adalah generasi yang rukaan sujatan. Ini si buat mubalaghah. Dari kata roke menjadi ruka, banyak ruku. Sujatan, banyak sujud. Maka kita berharap para hewan tidak hanya sholat 5 waktu saja, tambahilah dengan sholat sunnah, tambahilah dengan sholat duha, puncaknya tambahilah dengan sholat tahajud. Itu generasi sahabat. Dan rukaan sujatan bersama-sama, berarti para hewan muslimin semuanya saya harapkan jangan pernah sholat tidak berjamaah, karena itulah ciri generasi sahabat. Berapa mereka itu sangat menyesal kalau tidak bisa sholat berjamaah, terutama sekali jamaah apa? Terutama sekali jawab, jamaah apa? Subuh. Nah, jangan sampai menjadi golongan orang munafik. Orang munafik adanya kapan? Ya para zaman sahabat. Paling males sholat apa? Subuh. Dan sholat apa? Isya. Itu ya. Jadi tadi banyak sholat dengan berjamaah. Yang keempat, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Sholatnya itu ada bekasnya. Bekasnya bukan bekas fisik, bukan. Tapi para ulama menyatakan bahwasanya bekas sholat itu 2, berarti kan? 1 akhlak yang baik, 2 tawadhu. Loh ini. Jadi hewan-hewan yang sudah baiat ini dalam jamaah hendaknya bisa mewujudkan simah bekas sujudnya, yaitu dengan apa tadi? Dengan akhlak yang baik dan tawadhu. Masya Allah lah, itu bisa dipahami.
Coba kalau begini, nah. Wah hebat, kita akan menjadi kuntum khaira ummah. Nah, yang kelima, yang terakhir, disebutkan oleh di sini, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azaru fastaghladu fastawala suq yujibu zurra liaghizu bihimul kufar. Dikembangkan. Yang ngembangkan siapa? Zurra itu para petani. Jadi setelah para ikhwan ini baiat di dalam jamaah, jangan diam, sampaikan pada orang lain sehingga berkembang. Ya alhamdulillah seperti saat ini. Ada nih ikhwan-ikhwan yang belum pernah ketemu saya. Nggak ada ya? Lah, oh banyak ya. Berarti ini banyak. Ini memang Jawa Barat berkembang. Dulu taklim kan sepertiga masjid. Sepertiga dulu kemudian tambah setengah masjid. Kemudian seisi masjid. Sekarang loh, inilah yang disebutkan dengan tadi, mereka akan berkembang ya, dan akan yujibu zuro. Ingat kalimat zuro itu dari siromol zari itu penanam, tapi kalau menanamnya serius namanya zuro loh. Dan orang yang merasa bangga dengan pertambahan ikhwan, pertambahan umat, ya orang yang menanam. Kalau nggak menanam diberitahu, jamaah sekarang sudah sampai ke Filipina, alah biasa. Awang dia nggak nanam kok. Duh. Tapi kalau nanam, sekarang ikhwan banyak. Merasa bangga dia. Mau nanam para ikhwan? Mau kan? Loh itu. Nah inilah para ikhwan semuanya. 5 tadi ya. Apa tadi? Sifat-sifat para sahabat yang berada dalam apa? Jamaah. Nah, kita kembali. Saya mohon bentar. Tadi katanya waktunya udah habis ya. Berapa? Menit lagi. Nah, yang tadi perlu dibedakan ya. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang kafir, terjemah kurang, karena kufar beda dengan kafir. Di mana bedanya? Kufar itu menunjukkan kesangatan. Kalau yang kafir biasanya kafirun, kuliah ayyuhal kafirun. Di Quran ada 3 jamak kafir. Pertama kafir biasa, jangan gitu ya, kafirun. Kemudian jamak taksir kafaroh, itu bukan muannas ya, tapi jamaknya apa? Kafaroh. Nah, yang kufar ini yang tadi kita keras itu pada orang kafir yang keras. Kalau tidak keras dengan kita tidak boleh keras, karena mereka itu adalah sarana dakwah kita. Kafirun contohnya Abu Thalib. Rasul tidak keras dengan mereka, dengan beliau. Yang kufar contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, itu kufar. Maka Allah nyatakan asyidda'u 'alal kufar, kita keras pada orang kafir yang keras dengan kita. Dan alhamdulillah kita di Indonesia orang-orang kafir tidak berani keras. Kalau keras ya kita harus keras. Lah, mudah-mudahan mereka nggak berani selama-lamanya ya. Lah, itu. Karena kalau udah mereka keras, kita harus apa? Keras. Tetapi yang indah ketika ruhama, Allah menyatakan bainahum. Tuh. Padahal muslim kan bertingkat-tingkat. Tingkatan muslimin ada berapa? Ayo. Di surah Fatir kan ada 3. Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dolim nafsi faminhum banyak mana kira-kira yang dolim dengan sabik? Banyak dolim, maka taruh di depan. Quran ini dahsyat sekali. Yang dolim lebih banyak orang Islam ini. Lah, itu garapan kita kepada mereka semuanya. Kita harus ruhama. Lah, pada orang kafir keras, yang apa? Keras. Tapi kepada muslimin, baik muslimin setengah-setengah, muslimin separuh, seperempat seluruhnya,
kita harus ruhama. Apa arti ruhama? Dari kata rahmah. Rahmah apa artinya? Keinginan untuk berbuat baik. Nah, oleh karena itu mari kita selalu berbuat baik kepada seluruh umat Islam, baik yang sudah berada dalam jamaah maupun yang belum dalam jamaah. Setuju apa enggak? Saya nanyanya pelan-pelan karena mungkin ada yang nggak setuju. Setuju nggak? Alhamdulillah setuju ya. Jadi kepada yang tahlilan ruhama nggak? Nah, ruhama ya. Yang tidak tahlilan ruhama. Yang talqin ruhama nggak? Ruhama. Yang tidak talqin, yang kunut. Nah, kan muslim semua ya. Nah, itulah para ikhwan, hal-hal yang bisa kita contoh dari kehidupan para sahabat. Mudah-mudahan jamaah yang kita tetapi ini benar-benar jamaah yang memang disampaikan oleh Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi. Sementara kepemimpinan kita yang kita tekan adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Demikian para ikhwan, jazakallah atas semua perhatiannya. Alhamdulillah. Ya, kali lagi ibu-ibu ya, nanti setelah selesai nih bapak-bapak makan aja aman, coba bayangkan. Nah ya, makan. Jadi apa makan, ibu-ibu masuk sini. Maksudnya biar tidak kredit. Begitu nanti bapak-bapak selesai makan, ibu-ibu baru nanti selesai. Termasuk tadi penyantunan, karena saya tadi keluar sedikit nggak maksimal untuk ibu-ibu. Gitu ya. Ibu-ibu dengar. Dengar Bu. Suruh apa? Suruh makan. Ini mah bapak-bapak suruh makan. Suruh kumpul di masjid ya setelah selesai jamak ya. Demikian, jazakallahu atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bisa dipahami? Ada berapa yang perlu kita contoh dari para sahabat? Sudah, nggak usah suruh nyebutkan ya, mesti bisa. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.